Malam itu sunyi. Di lereng selatan Gunung Lawu, di sebuah desa kecil bernama Duku Sabrang, seorang pemuda bernama Simbo duduk di beranda rumah kayunya. Angin gunung berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang berulang bagai mantra purba. Ia menatap bulan purnama yang menggantung di langit, bulat sempurna, seolah mengamati dirinya kembali. Sudah 3 malam berturut-turut, Simbo bermimpi sama. Ia berdiri di depan candi tua yang retak, di tengah kabut tebal, dan dari dalam candi itu terdengar suara berat namun lembut memanggil namanya. Simbo, wis wayahe kowe tangi saka turu sing dawa. Simbo, sudah saatnya engkau bangun dari tidur panjangmu. Setiap kali terbangun, jantungnya berdetak cepat, dan di telinganya masih terngiang gema suara itu. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Simbo adalah pemuda yang lahir dari garis keluarga petani. Namun sejak kecil, ia memiliki kepekaan aneh terhadap alam. Ia bisa merasakan getaran halus dari batu, pohon, bahkan air sungai. Ia sering mendengar bisikan samar ketika melewati hutan tua di pinggir desa. Orang-orang menyebutnya anak yang dekat dengan roh tanah. Tapi bagi Simbo, semua itu hanya membuatnya gelisah. Ia ingin tahu siapa yang memanggilnya dan mengapa. Pada malam keempat, ia memutuskan untuk mengikuti suara dalam mimpinya. Berbekal lampu minyak kecil dan kain lurik peninggalan ayahnya, ia melangkah menuju arah utara, tempat bayangan gunung terlihat pekat di bawah cahaya bulan. Ia melewati sawah yang sudah mengering, ladang tembakau yang beraroma getir, hingga mencapai jalan berbatu yang jarang dilewati manusia. Di tengah perjalanan, kabut mulai turun. Angin berdesir membawa bau kemenyan, dan Simbo melihat cahaya samar di kejauhan. Ia mendekat, dan di hadapannya tampak runtuhan candi batu, setengah tertimbun lumut. Di tengahnya berdiri arca besar tanpa kepala. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah waktu berhenti berputar. Wis tekan kowe, Simbo. Suara itu datang lagi, kali ini jelas, bergema dari dalam dadanya sendiri. Simbo menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tapi langkahnya terasa ringan, seakan dipandu oleh kekuatan tak terlihat. Ia menyentuh batu candi yang dingin. Seketika tubuhnya bergetar, dan pandangannya kabur. Di balik kabut, ia melihat sosok berjubah putih berdiri dengan wajah samar, Sabdo Palon. Sosok itu berbicara tanpa membuka mulutnya. Aku adalah suara yang pernah dibungkam waktu. Aku penjaga janji tanah ini. Dan engkau, Simbo, adalah pewaris yang harus mengingat lagi apa itu ilmu sejati manusia. Simbo terdiam. Suara itu bukan sekadar gaib, melainkan menyentuh bagian paling dalam dari hatinya. Ia tak paham sepenuhnya, namun tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, debu dan daun berputar mengelilinginya. Batu-batu candi bergetar, dan dari sela-selanya keluar sinar lembut keemasan. Sabdo Palon menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kowe bakal sinau saka alam, saka sejatining urip. Nanging elinga, ora kabeh sing katon iku sejati, lan ora kabeh sing ora katon iku gaib. Yen atimu wis bening, wektu bakal nuduhake sapa sejatine kowe." Setelah itu, semuanya gelap. Ketika Simbo terbangun, ia sudah berada di rumahnya. Tapi di telapak tangannya ada serpihan batu kecil berwarna hitam pekat, seperti sisa dari candi itu. Ia menatapnya lama. Di dalam batu itu, seolah ada cahaya halus yang berdenyut. Hatinya bergetar. Ia tahu, perjalanan menuju ilmu sejati baru saja dimulai. Fajar belum sempurna lahir ketika Simbo mulai mendaki lereng timur Gunung Lawu. Embun menetes dari ujung daun, dan kabut turun perlahan menutupi jalan setapak yang ia lalui. Di pundaknya tergantung tas kecil berisi bekal sederhana, air, roti kering, dan kain lurik peninggalan ayahnya. Namun lebih dari sekadar bekal jasmani, Simbo membawa pertanyaan yang menyesakkan dada. Siapa Sabdo Palon, dan mengapa ia memanggil dirinya? Suara-suara hutan menyertai langkahnya. Serangga pagi, desir bambu, dan burung yang sesekali berkicau seolah memberi isyarat. Di puncak pepohonan, matahari mulai menembus kabut, menciptakan bayangan yang bergerak di antara ranting.
Simbo merasa seolah setiap hembusan angin mengawasinya. Ada kesadaran purba di gunung itu. Tenang, namun hidup. Setelah berjalan beberapa jam, Simbo tiba di sebuah petilasan tua. Di tengah lingkaran batu, ada pohon beringin besar yang akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Ia menunduk memberi hormat, mengikuti ajaran neneknya dulu. Siapapun yang masuk wilayah leluhur harus menunduk, sebab tanah adalah ibu, dan setiap ibu harus dihormati. Di bawah beringin itu ia duduk bersila, menarik napas panjang, dan memejamkan mata. Angin tiba-tiba berhenti. Kabut menebal begitu pekat hingga dunia seakan lenyap. Lalu, dari dalam kabut itu, terdengar suara berat namun teduh. Simbo, kowe wis tekan lawang antar jagat. Ojo wedi, wektu kanggo sinau wis teka. Simbo, kau telah sampai di gerbang antar dunia. Jangan takut. Saatnya belajar telah tiba. Simbo membuka mata, tapi pandangannya bukan lagi di alam nyata. Ia melihat dirinya berdiri di padang luas, dikelilingi cahaya keemasan yang bergelombang seperti air. Di hadapannya muncul sosok berjubah putih, tinggi, dengan mata yang memantulkan bintang. Suara itu tak berasal dari mulut, tapi dari segala arah. Sabdo Palon telah datang. Panjenengan, bener Sabdo Palon. Simbo berbisik pelan. Sosok itu mengangguk lambat. Aku Sabdo Palon, sang juru sabda, penjaga janji leluhur bumi Nusantara. Aku ora mati, mungali saka jagat kasat menyang jagat gaib. Kowe, Simbo, keturunan sing bakal nguripake maneh ilmu sejati manungsa. Simbo ingin bertanya banyak hal, namun lidahnya keluh. Sabdo Palon mengulurkan tangan, dan seketika Simbo melihat kilasan-kilasan masa lalu. Kerajaan-kerajaan agung berdiri dan runtuh, air bah menelan lembah, manusia saling membunuh atas nama kebenaran. Namun di tengah kehancuran itu, ada sinar kecil di dada setiap manusia. Cahaya yang sama yang kini berdenyut di batu hitam yang Simbo simpan. Cahaya iku dudu saka caba, ujar Sabdo Palon. Iku saka cero awakmu. Manungsa wis suwe lali marang panggonan sejatini. Dheweke nggoleki kawruh, nanging lali marang rasa. Ilmu sejati ora ana ing kitab utawa gunung, nanging ana ing kesunyian sing ana ing jero atimu. Simbo mendengarkan dengan dada bergetar. Kata-kata itu menembus pikirannya seperti air menembus tanah kering. Ia menatap sosok itu, lalu bertanya, "Lalu, apa tugasku?" Sabdo Palon menatapnya lama. "Ngerti disik sapa awakmu, sadurung ngerteni jagat. Yen kowe wis ngerti sejatine rasa, kowe bakal weruh yen jagat iki mung cermin saka pikir lan ati manungsa. Gunung iki, watu iki, angin iki, kabeh mung bayangan saka getaran atimu." Tiba-tiba, bumi bergetar. Suara gemuruh mengguncang langit, dan kabut berubah menjadi pusaran cahaya. Sabdo Palon mengangkat tangannya tinggi. "Wektu durung tekan kanggo ngerti kabeh. Nanging iki tanda yen dalanmu wis diwiwiti." Dari telapak tangannya keluar seberkas sinar yang perlahan melayang ke arah Simbo, menyatu ke dadanya. Ia merasakan panas, lalu tenang, lalu dingin, seperti sungai yang mengalir di dalam tubuhnya sendiri. Saat Simbo tersadar, ia sudah kembali di bawah beringin. Kabut menghilang, matahari telah tinggi. Di tanah di depannya, ada batu kecil berwarna keemasan, berbentuk seperti tetesan air. Ia menggenggamnya dan merasakan denyut yang sama seperti ketika ia mendengar suara Sabdo Palon. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar, padahal tak ada manusia lain di gunung itu. Seolah alam sedang menabuh tembang pembuka perjalanan panjangnya. Simbo menatap ke puncak lawu yang diselimuti kabut. Ia tahu, ini baru permulaan. Di balik kabut itu tersimpan rahasia besar tentang asal dan tujuan manusia. Ia menghela napas, mengangkat wajah ke langit, dan berbisik. "Aku siap belajar, Sabdo Palon. Tuntun aku memahami ilmu sejati." Langit tetap diam, namun daun-daun beringin bergetar pelan, seperti menjawab dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah terbangun. 3 hari setelah peristiwa di bawah beringin Gunung Lawu, Simbo kembali turun menuju lembah. Tubuhnya masih terasa ringan,
seolah sebagian dirinya tertinggal di dunia lain. Batu keemasan pemberian Sabdo Palon kini selalu ia bawa dalam kain kecil di lehernya. Sejak itu, tidurnya dipenuhi mimpi aneh, suara gamelan tanpa pemain, bayangan arca yang berbicara, dan air bening yang memantulkan wajah yang bukan dirinya. Di kaki gunung, Simbo mendengar tentang Sendang Derajat, sumber mata air tua yang konon menjadi tempat orang-orang mencari berkah dan pencerahan. Dalam bisikan yang muncul di antara tidurnya, suara Sabdo Palon berkata lembut, "Datanglah ke air itu, Simbo. Ing kono kowe bakal weruh bayanganmu dewe." Maka berangkatlah ia pagi itu, mengikuti jalan setapak yang menembus hutan jati dan semak ilalang yang menguning. Perjalanan ke Sendang Derajat bukan hal mudah. Jalan curam, udara lembab, dan suara burung hantu kadang terdengar bahkan di siang hari. Namun hati Simbo tetap tenang. Ia merasa langkahnya selalu dipandu oleh kekuatan halus. Setiap kali ia ragu arah, angin bertiup lembut ke satu sisi, menuntunnya tanpa suara. Akhirnya ia sampai di tempat itu. Sebuah kolam alami di kaki tebing batu. Airnya jernih seperti kaca. Tenang, tanpa riak. Di pinggir sendang terdapat batu datar penuh lumut. Dan di atasnya tumbuh sebatang pohon waru tua yang akar-akar udaranya menjuntai ke air seperti rambut perempuan tua. Di kejauhan, suara gemericik air kecil terdengar. Lembut, menenangkan. Simbo berjongkok di tepi sendang. Ia menatap bayangannya di permukaan air. Namun yang ia lihat bukan dirinya yang sekarang, melainkan sosok-sosok lain. Lelaki berpakaian putih seperti Brahmana, perempuan penari dengan selendang merah, prajurit berperisai, hingga petani yang menanam padi. Semua muncul bergantian, memandang balik ke arah Simbo dengan mata yang penuh makna. Tiba-tiba, air bergetar pelan, membentuk lingkaran cahaya keemasan. Dari pusaran itu muncul wajah Sabdo Palon. Kali ini tampak jelas namun tak sepenuhnya nyata, seolah kabut membentuk rupa manusia. "Simbo," suaranya bergema dari dalam air. "Kabeh sing kowe delok iku dudu wong liya. Iku bayangan uripmu sadurunge. Bayangan saka sangkan paraning dumadi. Manungsa ora mung siji urip, nanging serangkaian napa saka waktu sing ora duwe tepi." Simbo terdiam, menatap air yang kini memantulkan wajahnya sendiri berdampingan dengan wajah-wajah masa lalu. Ia mulai mengerti, mungkin semua jiwa adalah rantai panjang dari pengalaman yang terus berulang, mencari kesadaran sejati. Sabdo Palon melanjutkan, "Saben urip, saben tumindak, ninggal jejak ing banyu waktu. Kowe saiki ana ing tengah antarane masa biyen lan sing bakal teka. Yen kowe pengin ngerti ilmu sejati, kowe kudu bisa ngumbah atimu kaya banyu iki, bening tanpa pamrih, tenang tanpa angkara." Simbo memejamkan mata. Ia menyentuh air sendang dengan tangan kanan. Air itu terasa hangat, dan dalam sekejap, pikirannya terlempar ke ruang luas yang tak berbentuk. Ia melihat bumi berputar, awan berlari, dan manusia hidup saling bergantung. Ia melihat keserakahan, cinta, perang, dan pengorbanan. Semuanya berpadu menjadi arus besar kehidupan yang berulang tanpa henti. Dalam arus itu, Simbo melihat dirinya sendiri, bukan sebagai tubuh, tapi sebagai titik cahaya kecil yang ikut mengalir bersama miliaran cahaya lain. Ia mendengar bisikan lembut. "Saben cahya iku bagian saka cahya agung. Ora ana sing luwih luhur utawa luwih endhek. Sing bedakake mung kesadarane." Ketika ia membuka mata kembali, air sendang telah kembali tenang. Namun di sekelilingnya, suasana terasa berbeda. Burung-burung berhenti bernyanyi. Angin pun diam. Dari atas pohon waru, satu helai daun jatuh perlahan, menimpa permukaan air dan menciptakan riak kecil yang terus melebar hingga ke tepi. Simbo mengerti, begitu pula kehidupan manusia. Satu gerakan kecil di hati bisa mengguncang seluruh jagat. Ia menatap bayangannya sekali lagi. Kini wajahnya memantulkan ketenangan baru. "Aku paham, Sabdo Palon," bisiknya pelan. "Ilmu sejati bukan untuk berkuasa atas orang lain, tapi untuk memahami kesatuan antara aku dan semesta." Angin kembali bertiup lembut, seolah mengamini kata-katanya. Cahaya matahari sore menembus celah pepohonan, menciptakan kilauan di air yang tampak seperti emas cair. Dari kejauhan,
Simbo mendengar suara gamelan yang sama, lebih jelas dari sebelumnya, dengan irama yang mengalun lembut. Ding dong deng. Ia tahu, setiap dentingnya bukan sekadar nada, melainkan panggilan menuju pemahaman berikutnya. Perjalanan belum selesai. Di balik suara itu, ada pelajaran lain yang menunggunya, tentang pusaka sejati yang tak bisa disentuh oleh tangan, tapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang telah bersih dari kabut dirinya sendiri. Simbo menunduk memberi hormat pada air sendang, lalu berdiri. Batu keemasan di lehernya berdenyut hangat, memancarkan cahaya lembut yang menembus kain. Ia melangkah pergi dengan langkah mantap, menembus hutan menuju arah matahari terbenam. Di atas langit Gunung Lawu, awan membentuk siluet wajah tua berjubah putih, tersenyum samar. Suara Sabdo Palon bergema sekali lagi di dalam hati Simbo. Sing ngerti banyu, bakal ngerti rasa. Sing ngerti rasa, bakal ngerti urip. Lan sing ngerti urip, bakal ngerti sejatine manungsa. Malam turun perlahan di atas hutan perbukitan Lawu. Angin membawa aroma dedaunan basah dan bunyi gemerisik ranting yang patah. Simbo berjalan menembus jalan sempit yang nyaris tak terlihat, mengikuti bisikan lembut di dalam pikirannya. Setelah pengalaman di Sendang Derajat, ia mulai mengerti bahwa suara Sabdo Palon tidak selalu datang dari luar, kadang berwujud intuisi, kadang rasa, kadang diam yang begitu dalam hingga hanya hati yang bisa mendengarnya. Ia berhenti di sebuah lereng sunyi. Di sana berdiri pohon asem tua. Batangnya berbelit seperti urat tangan manusia. Di bawah pohon itu terdapat batu besar berbentuk segitiga. Separuh tertimbun tanah. Cahaya bulan menimpa permukaannya dan memantulkan kilau samar, seolah batu itu bernapas. Simbo merasa tarikan halus dari dalam batu itu. Bukan panggilan suara, tapi getaran lembut seperti degup jantung. Ia duduk bersila di hadapan batu. Udara di sekeliling menjadi hening. Bahkan jangkrik pun berhenti bernyanyi. Simbo menutup mata, menarik napas perlahan, dan membiarkan pikirannya tenggelam dalam kesunyian. Lama ia duduk, hingga tubuhnya terasa ringan, seperti hanyut di dalam arus tak terlihat. Dari dalam diam itu, terdengar bisikan yang bukan dari luar tubuhnya, melainkan dari ruang di antara pikir dan rasa. Suara itu lembut, namun berwibawa. Simbo, pusaka sejati ora ana ing lemah, ora ana ing logam, lan ora ana ing tangan. Pusaka iku dumunung ing atimu, ing nurani sing ora tau kobong sanadian geni dunya nyala. Tiba-tiba batu segitiga di depannya bergetar. Dari celahnya keluar cahaya keemasan, melingkari Simbo seperti lingkaran api yang tak membakar. Ia merasakan kehangatan menjalar dari dada ke seluruh tubuh, dan di tengah cahaya itu, muncul sosok Sabdo Palon. Kali ini wujudnya lebih nyata dari sebelumnya. Kulitnya seperti sinar bulan, matanya bagai bara yang tenang. "Wektu kanggo ngerti pusaka nurani wis teka," ujar Sabdo Palon. "Kabeh raja, kabeh pandhita, kabeh wong kang goleki kauru sejati, mesti liwat panggonan iki, panggonan sing ora katon, nanging ana ing saben jiwa." Ia mendekat dan meletakkan telapak tangan di dada Simbo. Seketika, Simbo melihat kilatan cahaya di dalam dirinya. Ia melihat sesuatu berputar seperti roda bercahaya. 7 pusat yang berdenyut dari pangkal tulang punggung hingga ke ubun-ubun. Setiap denyut memancarkan warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. "Iki pusaka nurani," kata Sabdo Palon. "Saben warna iku getaran saka kaulasan, saka keberanian, saka kawicaksanan. Nanging ora kabeh wong bisa nguripake. Amarga akeh sing ngurusi donya nganti lali karo rasa. Yen salah siji warna padam, urip dadi peteng. Yen kabeh nyala, kowe bakal ngerti sejatine cahaya sing tanpa wujud." Simbo menatap warna-warna itu. Ia merasa seolah dirinya bukan lagi tubuh, tapi bagian dari getaran besar yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam pusaran warna itu, ia mendengar suara-suara masa lalu, doa para leluhur, tembang kuno, dan tangisan bumi yang memanggil manusia untuk kembali pada keseimbangannya. Sabdo Palon melanjutkan, "Ilmu sejati dudu kanggo kuasa, nanging kanggo sadar. Wong sing ngerti rasa sejati ora bakal nggoleki kamulyan, nanging nguripake kamulyan kanggo kabeh makhluk. Yen atimu wis dadi cermin,
Cahaya bakal memantul tanpa cacat. Tiba-tiba cahaya dalam tubuh Simbo berubah menjadi bentuk kecil seperti biji terang yang berputar cepat. Sabdo Palon menepuk bahunya dan berkata, "Simpan iki, Simbo. Iki wijining rasa. Wiji saka kesadaran sing bakal tu yen atimu tansah jernih. Yen wis wektu, wiji iki bakal dadi pusaka sing ora bisa dirusak wektu." Dalam sekejap, sosok Sabdo Palon menghilang. Cahaya di sekeliling meredup. Dan Simbo kembali sendirian di bawah pohon asem. Namun dadanya kini terasa hangat, seperti ada nyala lembut yang terus berdenyut di sana. Ia tahu, sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Simbo berdiri dan menatap langit. Bintang-bintang tampak lebih terang malam itu, seakan mereka tahu ada satu jiwa manusia yang baru saja mengenali dirinya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, bukan dari luar, tapi dari kedalaman yang sulit dijelaskan. Dalam keheningan itu, suara Sabdo Palon terdengar sekali lagi, kali ini hanya dalam batinnya. "Simbo, perjalananmu durung rampung. Saiki kowe wis nemokake pusaka, nanging durung ngerti carane migunakake. Ing antarane jagat kasat lan jagat rasa, ana lawang sing kudu kowe buka. Ing kono, kebenaran lan bayangannya wiji dadi siji." Simbo menunduk, menatap batu segitiga yang kini kembali redup. Ia meletakkan tangannya di atas batu itu dan berbisik, "Aku ora bakal nyalahgunaka kepusaka iki, Sabdo Palon. Aku bakal enja nurani iki, amarga iki cahaya sing bakal nuntun tumrap urip lan mati." Angin kembali berhembus lembut, membawa aroma bunga liar dari lembah. Simbo melangkah perlahan meninggalkan tempat itu. Di dadanya, wiji cahaya terus berdenyut, tanda bahwa pusaka sejati manusia telah bersemayam, menunggu saatnya tumbuh menjadi kesadaran penuh. Dan di kejauhan, di antara kabut tipis Gunung Lawu, tampak cahaya biru kecil melayang perlahan, seolah mengawalnya dari balik alam yang tak terlihat. Pagi di lereng Lawu datang perlahan, membawa kabut lembut yang turun dari puncak dan menutupi pepohonan. Simbo terbangun di tepi sungai kecil, tempat ia bermalam setelah meninggalkan batu segitiga. Air sungai mengalir jernih, memantulkan cahaya mentari muda seperti serpihan kaca. Namun yang lebih mencolok dari apapun adalah rasa di dalam dadanya. Hangat, tenang, namun penuh getaran halus yang terus bergerak. Ia tahu, pusaka nurani yang diberikan Sabdo Palon kini hidup di dalam dirinya. Hari itu, Simbo memutuskan untuk tidak segera turun ke desa. Ada dorongan dari dalam, sebuah panggilan untuk tetap berada di antara kabut dan pepohonan, di wilayah yang tak sepenuhnya dunia manusia, namun juga belum sepenuhnya gaib. Ia merasakan perbedaan yang tajam sejak malam sebelumnya. Udara seolah berbicara, dedaunan memancarkan cahaya samar, bahkan batu-batu kecil di sungai memiliki gema yang ia rasakan di hatinya. Ia mulai menyadari, batas antara dunia kasat mata dan dunia tak kasat sudah menipis di hadapannya. Saat ia mencuci wajah di sungai, bayangan di permukaan air bergerak sendiri. Dari riak itu muncul wajah Sabdo Palon, tenang seperti air namun matanya menyala lembut. "Simbo," suara itu mengalun dalam pikirannya. "Saiki kowe mlebu ing papan antarane jagat kasat lan jagat ora katon. Yen atimu resik, kabeh makhluk bakal nuduhake wujud sejatine. Nanging yen ana rasa sombong, kabeh bakal nyerang lan nyerot cahaya nuranimu." Simbo menunduk, mencoba menenangkan getaran yang mulai muncul di dalam dirinya. Ia mengingat pesan Sabdo Palon tentang keseimbangan, bahwa melihat bukan berarti menguasai, dan mengetahui bukan berarti memiliki. Ia menutup mata dan bernapas pelan. Ketika ia membuka mata kembali, dunia di sekeliling telah berubah. Hutan yang tadi hijau kini berkilau dengan warna-warna lembut. Setiap pohon memancarkan cahaya seperti jiwa hidup, bernafas dalam irama yang sama dengan detak jantungnya. Di antara batang-batang itu melintas bayangan samar, manusia kecil berpakaian kabut, binatang yang matanya menyala seperti bara, dan sosok perempuan tua berjalan tanpa menjejak tanah. Simbo tidak takut, hanya tertegun. Ia tahu, ia kini melihat lapisan lain dari dunia, lapisan yang selama ini hanya tersingkap bagi mereka yang memiliki kesadaran yang halus. Sosok perempuan tua itu berhenti di depannya. Wajahnya keriput namun bercahaya,
Suaranya halus seperti desir daun. Simbo, kowe wis mlebu ing papan para roh. Nanging elinga, saben roh iku bayangan saka pikiran lan rasa manungsa. Yen atimu bening, sing katon bakal suci. Yen atimu keruh, sing katon bakal dadi wujud angkara. Simbo menunduk penuh hormat. Ibu, aku ora ngerti maksud semua ini. Aku hanya ingin memahami ilmu sejati manusia. Perempuan itu tersenyum. Ilmu sejati oramu ngerti. Nanging ugang rasa kake. Wektu iki, kowe kudung liwati jagat iki kanggo ngerti bedane cahya lan bayangan. Saben cahya sing kowe delok bisa dadi ujian. Saben bayangan bisa dadi guru. Seketika, hutan bergetar. Cahaya di sekeliling Simbo berubah menjadi gelap. Berganti warna merah darah. Suara-suara aneh muncul. Seperti tawa bercampur tangisan. Dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi hitam pekat. Matanya menyala merah. Suara berat bergema. Simbo, ngopo kowe ngupaya cahya? Ora luwih gampang yen kowe dadi kaya aku. Sing nyerap kabeh cahya lan dadi penguasa peteng. Simbo merasa dadanya tertekan. Bayangan itu adalah bagian dari dirinya. Rasa takut, amarah, dan keinginan yang selama ini ia pendam. Ia teringat sabda Palon. Ora kabeh sing katon iku sejati, lan ora kabeh sing ora katon iku gaib. Maka ia menutup mata, menatap kegelapan itu bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Ia berkata pelan, aku ora bakal dadi penguasa, amarga cahya lan peteng iku siji. Aku ora bakal ngusir kowe, nanging aku bakal ngerti kowe. Seketika, bayangan itu berhenti bergerak. Matanya yang merah perlahan memudar. Tubuhnya mencair menjadi kabut, lalu menghilang bersama suara gemuruh. Dunia kembali terang. Hutan, sungai, dan cahaya tampak seperti semula. Di dada Simbo, pusaka nurani berdenyut lembut, menandakan keseimbangan telah kembali. Dari kejauhan, suara sabdo Palon terdengar lagi. Kowe wis nyabrang antarane jagat kasat lan tak kasat tanpa tenggelam. Iku tanda yen rasa wis wiwit ngerti sejatine. Nanging elinga, Simbo, iki mung wiwitan. Wong sing weruh loro jagat ora mung kudu kuat, nanging uga kudu welas asih. Yen ora, kowe bakal tiba ing kesombongan kauruh. Simbo menunduk. Ia kini mengerti bahwa kekuatan untuk melihat bukanlah anugerah untuk dibanggakan, melainkan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara yang tampak dan yang tersembunyi. Ia berlutut di tepi sungai, mencelupkan tangan ke air, dan berkata lirih. Aku ora bakal lali, sabdo Palon. Aku bakal tetep eling lan waspada. Aku ora pengin dadi sing ngerti. Aku pengin dadi sing sadar. Sungai mengalir lagi, membawa bayangan langit yang biru. Dunia kasat dan dunia tak kasat kembali menyatu dalam pandangannya. Tidak lagi terpisah, melainkan dua sisi dari satu napas semesta. Simbo duduk lama di tepi air, mendengarkan aliran sungai yang kini bagai gamelan sunyi. Ia tahu, langkah berikutnya akan lebih dalam. Karena untuk memahami ilmu sejati manusia, ia tak hanya harus melihat dunia luar, tapi juga menembus lapisan terdalam dari dirinya sendiri, tempat di mana segala yang hidup, mati, dan abadi bersatu dalam diam. Dan di kejauhan, bayangan sabdo Palon menatap dari balik kabut, tersenyum samar. Seperti guru yang tahu muridnya telah melewati satu gerbang kesadaran yang tak mudah dilalui. Pagi itu, udara di lereng Gunung Lawu terasa berbeda. Ada ketenangan yang begitu dalam, seperti seluruh alam menahan napas. Simbo duduk di puncak batu besar menghadap ke timur, menunggu mentari muncul di balik awan. Kabut tipis menari perlahan, memeluk pepohonan dan jurang yang dalam. Setelah peristiwa di dunia tak kasat, Simbo merasa seolah lapisan-lapisan hidupnya terbuka satu demi satu. Ia tidak lagi melihat dunia seperti dulu. Setiap daun kini berbisik, setiap hembus angin membawa pesan, setiap suara alam memiliki makna. Namun malam tadi, sebelum fajar, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, langit berwarna merah tua dan dari arah timur terdengar tembang kuno yang menggetarkan bumi. Tembang itu bukan hanya lagu, ia seperti sabda, bergema di setiap sel tubuh, membuat Simbo menangis tanpa tahu sebabnya. Saat ia terbangun,
Air matanya masih menetes. Di dalam dada, pusaka nurani bergetar, seolah menyahut panggilan tembang itu. Maka ia datang ke tempat tertinggi di bukit itu, menanti matahari yang disebut-sebut sebagai gerbang bagi suara langit. Ketika cahaya pertama menyentuh wajahnya, udara bergetar halus. Dari kejauhan terdengar bunyi lirih seperti gamelan tanpa pemain. Lalu, dari langit timur muncul cahaya keemasan yang perlahan menurun, membentuk sosok berjubah putih, Sabdo Palon. Namun kali ini, di sekelilingnya tampak barisan bayangan bercahaya, wajah-wajah manusia, hewan, bahkan pepohonan yang berpadu menjadi satu irama kehidupan. Simbo, suara Sabdo Palon lembut namun menggetarkan. Iki wektu kanggo ngrungokake tembang saka langit timur, tembang saka cahaya sing dadi sumber kauruh. Saben jagat duwe tembang. Lan tembang iki mung bisa dirungu dening wong sing wis ngresiki atine saka kepengin menang lan rasa wasu melang. Simbo menunduk, menatap tanah, lalu menjawab lirih. Aku siap, Sabdo Palon. Aku pengin ngrungokake tembang sing nyipta urip. Sabdo Palon mengangkat tangannya. Langit perlahan memucat, lalu berpendar bagai lautan emas. Dari arah timur terdengar suara perempuan menyanyi dalam bahasa yang asing namun akrab di hati. Lirihnya mengalun seperti angin, kadang pelan, kadang menggelegar. Suaranya bukan berasal dari satu mulut, melainkan dari seluruh jagat, dari daun, dari awan, dari air yang mengalir. Tembang itu berbunyi. Sangkan paraning dumadi, saka pepeteng bali marang pepadang. Saka rasa bali marang sejatining rasa. Yen atimu sepi, suara Gusti bakal katon. Yen raimu bening, cahya bakal nyawang kowe bali. Simbo meneteskan air mata. Ia tidak mengerti seluruh maknanya, tetapi setiap kata masuk ke dalam jiwanya seperti air menyentuh pasir. Ia merasa dirinya lenyap, hanya menjadi bagian kecil dari suara besar yang menyanyi tentang asal dan tujuan kehidupan. Sabdo Palon menatapnya dengan mata yang dalam. Tembang iki, Simbo, dudu sekadar lagu. Iki sabda hidup. Tembang sing dadi dasar saka kabeh ilmu sejati. Wong sing ngerti tembang iki ora bakal gumunggung. Amarga ngertien kabeh makhluk iku nada saka lagu sing padha. Yen siji nada ilang, lagu dadi pincang. Yen kabeh nada nyawiji, jagat dadi harmoni. Simbo menatap cahaya di langit, merasakan setiap suku kata bergetar di dalam tulangnya. Dalam ketenangan itu, ia mulai mendengar suara lain, tembang dalam dirinya sendiri. Suara kecil yang selama ini tertimbun oleh pikiran dan ketakutan. Ia mendengar hatinya bernyanyi, menyahut tembang langit. Nyanyian tentang kasih, tentang kehilangan, tentang kesatuan. Aku paham, katanya lirih. Tembang iki dudu saka luar, tapi saka jero. Langit mung cermin sing ngelingake apa sing wis ana ing nurani manungsa. Sabdo Palon tersenyum. Ya, Simbo, Gusti ora adoh. Gusti ora ana ing langit utawa kitab. Nanging ana ing rasa sing tansah eling lan sadar. Yen kowe wis ngrungokake tembang saka cero, kowe ora bakal kesepian maneh. Kabeh sing urip bakal nyanyi bareng karo kowe. Langit perlahan berubah warna menjadi biru lembut. Sosok Sabdo Palon dan cahaya di sekelilingnya mulai memudar. Sebelum lenyap sepenuhnya, suaranya bergema sekali lagi. Lembut tapi kuat. Elinga, Simbo, yen jagat rame karo padulan tangis, nyanyikan tembang iki. Ora nganggo suara, nanging nganggo rasa. Iki tembang penyembuh, tembang pangeling. Yen atimu nyanyi, bumi bakal waras. Ketika cahaya benar-benar hilang, Simbo duduk diam. Matahari telah sepenuhnya terbit, dan langit bersih tanpa kabut. Namun di dalam hatinya, tembang itu terus bergema, lembut, menenangkan, menyatu dengan setiap hembus napasnya. Ia sadar, ilmu sejati manusia bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk menyeimbangkannya. Ia berdiri, menatap ke arah timur. Dari ujung awan, seolah ada wajah Sabdo Palon tersenyum samar. Dan dalam keheningan yang suci, Simbo bersumpah, ia akan membawa tembang itu ke dunia manusia, untuk mengingatkan mereka bahwa cahaya sejati tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh kebisingan pikiran. Dengan langkah perlahan,
Ia turun dari puncak batu. Di setiap langkahnya, bumi bergetar lembut, bukan karena kekuatan, tapi karena keselarasan. Alam menyambutnya, dan langit timur memantulkan cahaya emas yang menandai babak baru perjalanannya menuju rahasia yang lebih dalam, ujian terakhir dari sang leluhur. Telah tembang dari langit timur meresap ke dalam jiwanya. Simbo berjalan menuruni lereng Gunung Lawu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri menuntunnya. Ia tak lagi memandang dunia dengan mata manusia biasa. Setiap hembusan angin bagai pesan dari semesta. Setiap tetes embun mengandung makna. Namun di balik ketenangan itu, ia mulai merasakan getaran aneh dalam dirinya, seperti panggilan dari arah yang belum pernah ia tempuh. Suara Sabdo Palon bergema samar di telinganya. Wis wayahe, Simbo. Gapura wektu wis kebuka. Sapa sing wani mlebu, bakal ngerti sapa sejata awake. Perjalanan itu membawanya ke sebuah lembah yang tertutup kabut pekat. Di tengah lembah berdiri gapura batu purba berlumut. Tinggi menjulang dengan ukiran rumit menggambarkan putaran matahari dan bulan saling bertaut. Di dasar gapura tertera tulisan dalam aksara kuno, sing mlebu ora oleh melayu saka bayangane dewe. Simbo menatap ukiran itu. Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, ini bukan sekadar gerbang batu, melainkan gerbang antara waktu dan kesadaran, tempat di mana masa lalu, kini, dan masa depan bersatu. Ia menarik napas dalam, melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang gapura, dunia di sekelilingnya berubah. Langit berwarna ungu gelap, dan waktu berhenti. Suara jangkrik menghilang, dedaunan membeku di udara. Di depan Simbo, muncul bayangan dirinya sendiri. Sama rupa, sama wajah, namun mata bayangan itu hitam tanpa cahaya. Aku iki sapa? Tanya bayangan itu dengan suara berat. Kowe wis ngomong babagan cahaya lan tembang. Nanging kowe lalien ora ana cahaya tanpa peteng. Aku iki kowe sing ora kowe tampa. Simbo menatap diam. Ia tahu inilah ujian yang dimaksud Sabdo Palon. Ujian untuk menghadapi bayangannya sendiri, sisi gelap dari jiwanya. Aku ngerti sapa kowe. Jawabnya pelan. Kowe yaiku rasa wedi, angkara, lan rasa ora cukup sing wis ada dekake aku buta marang sejatine urip. Bayangan itu tersenyum sinis. Yen ngono, kenapa kowe isih wedi ditinggal? Kenapa kowe isih ngarepake pangapura saka wong liya? Kowe ngomong babagan nurani, nanging ing cero atimu isih kepengin menang. Kata-kata itu menampar Simbo keras. Ia merasakan dadanya sesak, seolah bayangan itu menelanjangi seluruh isi hatinya. Namun di tengah keguncangan itu, ia teringat pada tembang langit timur. Saka rasa bali marang sejatining rasa. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, dan berkata lirih. Aku ora bakal nglawan kowe. Aku bakal ngerangkul kowe. Begitu ia membuka mata, Simbo melangkah maju dan memeluk bayangan itu. Tubuh gelap itu bergetar hebat, berusaha melepaskan diri, namun Simbo memeluk lebih erat. Dari pelukannya, cahaya keluar perlahan, cahaya lembut berwarna keemasan yang membungkus keduanya. Perlahan-lahan, bayangan itu meleleh menjadi sinar, lalu menyatu ke dalam tubuh Simbo. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya bergerak lagi. Langit berubah terang. Suara burung terdengar dari kejauhan. Gapura batu yang tadi tampak kokoh kini hancur perlahan, berubah menjadi pasir berkilau yang beterbangan. Di tengah gemuruh cahaya, muncul Sabdo Palon berdiri di antara dua pilar waktu. Simbo, katanya dengan nada lembut tapi tegas. Kowe wis mlebu gapura wektu lan metu tanpa ninggalake awake. Iki tanda yen kowe wis ngerti yen wektu ora mung aliran saka biyen nganti saiki, nanging puteran saka rasa sing ora ana enteke. Wong sing wis nyawiji karo bayangane ora bakal kalah maneh, amarga ora ana maneh sing kudu ditakluke. Simbo menunduk hormat. Aku ora ngerti kabeh, Sabdo Palon, nanging aku ngrasakake yen wektu iku mung kaca sing nuduhake apa sing ana ing cero. Sabdo Palon tersenyum samar. Ya, wektu iku cermin. Wong sing goleki masa depan tanpa ngerteni bayangan biene, bakal kesasar. Nanging wong sing bisa nyawang kabeh wektu sekaligus, bakal ngertien ora ana pisah antarane sangkan lan paran. Angin lembut bertiup,
membawa aroma bunga hutan dan tanah basah. Di bawah sinar matahari, Simbo merasa tubuhnya ringan, bukan karena kehilangan bobot, tapi karena kehilangan beban. Ia kini tahu, ilmu sejati bukanlah tentang kekuatan untuk mengubah dunia, tetapi kemampuan untuk menerima dan memahami seluruh ciptaan, termasuk bagian tergelap dari dirinya sendiri. Sabdo Palon menatapnya sekali lagi. Matanya bercahaya seperti api yang tenang. Simbo, perjalananmu durung rampung. Sabanjure, kowe bakal nemokake gapura sing ora ana wujud. Gapura sing mung bisa dibuka nganggo rasa sejati. Ingkana, kowe bakal ngerti apa tegese dadi manungsa sejati. Setelah berkata begitu, sosok Sabdo Palon memudar, meninggalkan aroma dupa dan suara lembut gamelan yang perlahan hilang bersama angin. Simbo berdiri sendirian di tengah lembah, namun di dalam hatinya, waktu tak lagi menjadi garis lurus. Ia berdiri di tengah keabadian, di mana setiap detik adalah cermin, dan setiap napas adalah pengingat. Ia tahu, ujian berikutnya akan lebih dalam. Sebab jika di gapura ini ia menghadapi dirinya, maka di gapura selanjutnya ia akan menghadapi asal-muasal dirinya sendiri. Lembah waktu telah tertinggal di belakang, namun gema dari pelukannya terhadap bayangan masih terasa di dada Simbo. Setiap langkahnya kini ringan, tetapi di balik ketenangan itu, ada rasa sunyi yang semakin dalam, bukan kesepian, melainkan keheningan yang penuh makna. Ia berjalan menyusuri hutan purba, tempat pepohonan berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga rahasia dunia. Daun-daunnya menutup langit, menciptakan cahaya remang keemasan yang menembus di sela ranting. Dari jauh, terdengar suara air terjun, gemuruh yang membawa Simbo menuju ujung perjalanannya. Ia tahu, ujian selanjutnya menantinya. Sabdo Palon pernah berkata, "Saben manungsa iku ana amarga sumber. Yen kowe durung ngerti saka ngendi rasa uripmu asale, kowe durung dadi manungsa sejati." Kata-kata itu bergema di pikirannya seperti mantra. Dan benar, di balik hutan itu, Simbo menemukan cermin batu raksasa, berdiri di tepi sungai berair jernih yang seakan tak mengalir. Cermin itu memantulkan bayangan yang aneh, bukan wajah Simbo masa kini, tetapi sosok dirinya di masa yang lain, lebih muda, lebih polos, dengan mata yang dipenuhi keingintahuan. Ketika ia mendekat, air sungai bergetar pelan. Dari pantulan itu, muncul bayangan yang berbicara dengan suara lembut. "Kowe iki aku, Simbo. Aku sing wiwitane durung ngerti apa-apa. Kowe sing lungang goleki pancer, nanging kowe lali marang wiwitan." Simbo menatap pantulan itu dalam-dalam. "Aku ora lali," jawabnya pelan. "Aku mung ora ngerti carane bali." Bayangan itu tersenyum. Matanya memancarkan cahaya bening seperti embun. "Bali ora kudu nganggo langkah, nanging nganggo eling. Saben makhluk iku nggawa asale ing saben napas. Yen kowe nyawang uripmu minangka garis maju, kowe bakal kesasar. Nanging yen kowe nyawang urip minangka lingkaran, kowe bakal weruh yen kabeh sing ana wis tau dadi siji." Tiba-tiba, dari balik hutan muncul sosok Sabdo Palon, kali ini tidak dalam wujud cahaya, tetapi seperti manusia biasa, berjubah coklat tanah, rambutnya putih panjang terurai, langkahnya pelan namun mantap. Ia berdiri di tepi sungai, menatap Simbo tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Lalu ia mengucap dengan suara yang nyaris seperti bisikan, "Iki wektu kanggo nyawang sejatine asalmu." Sabdo Palon mengangkat tongkatnya dan mengetuk permukaan tanah 3 kali. Air sungai mendadak berhenti mengalir, lalu membentuk lingkaran besar di depannya. Dari dalam lingkaran itu muncul pemandangan berlapis-lapis. Lautan cahaya, gunung-gunung purba, dan sosok manusia pertama yang diciptakan bukan dari daging dan tulang, melainkan dari rasa dan kesadaran. "Delengen," ujar Sabdo Palon. "Iki asal saka kabeh manungsa. Dudu saka lempung, nanging saka cahya sing ngalir saka pikiran Gusti. Nanging nalika rasa dadi abot amarga kepengin ngerti lan nguasani, cahya iki nyandang daging, dadi manungsa. Iki sing disebut turun ke bumi rasa." Simbo menatap panorama itu dengan mata basah. Ia melihat ribuan jiwa berputar turun, menjadi manusia di berbagai masa, membawa sebagian cahaya dan sebagian bayangan. Ia melihat dirinya sendiri di antaranya,
Tak terhitung berapa kali ia lahir dan mati, jatuh dan bangkit. Ia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena paham bahwa perjalanan hidup hanyalah cara rasa mengenali dirinya sendiri. Sabdo Palon, katanya dengan suara bergetar. Yen kabeh iki asal saka cahya, kenapa ana peteng, ana dosa, ana lara? Sabdo Palon menatapnya lembut. Amarga tanpa peteng, cahya orang ngerti yen dheweke cahya. Kaya tembang sing butuh sepi kanggo bisa dirungokake. Urip butuh peteng kanggo ngerti makna padang. Iki dudu kutukan, nanging keseimbangan. Wong sing ngerti iki bakal ora maneh mungsuhi urip, nanging rangkul kabeh dadi siji kesadaran. Sungai mulai bergerak lagi. Cermin batu itu bergetar pelan. Dalam pantulan terakhir, Simbo tidak lagi melihat wajahnya, melainkan cahaya berbentuk manusia, bening dan hangat, berdenyut mengikuti irama detak bumi. Ia sadar, itulah dirinya yang sejati, sebelum pikiran dan nama melekat. Sabdo Palon berjalan mendekat, menepuk pundaknya. Wis wayahe, Simbo, kowe wis nyawang sejatine asal. Nanging elinga, ngerti asal dudu pungkasan. Sabanjure, kowe kudu ngerti kenapa kabeh iki kudu ana. Ana sebab saka wiwitan. Nanging ana makna sing luwih jero saka mung asal-usul. Simbo menatap langit, yang kini berubah menjadi lautan cahaya lembut. Ia merasa tubuhnya ringan, nyaris tak berbobot. Ia bukan lagi hanya Simbo sang pengelana, tapi bagian dari nyanyian besar kehidupan yang tak pernah berhenti. Ia berlutut, mencelupkan tangannya ke sungai, dan melihat air itu berputar membentuk pusaran. Dalam pusaran itu, ia melihat masa depan, bayangan dunia yang bergetar, manusia-manusia yang lupa asalnya, bumi yang menangis karena kehilangan harmoni. Ia tahu, inilah panggilan berikutnya. Ia harus kembali, bukan untuk mencari, tapi untuk mengingatkan. Sabdo Palon memandangi Simbo lama, lalu berkata dengan nada lembut namun berat. Wis ngerti asalmu, saiki wayahe ngerti tugasmu. Langit mendadak berpendar, cermin batu retak perlahan, dan semua berubah menjadi cahaya putih yang menyelimuti mereka berdua. Dalam keheningan itu, suara Sabdo Palon bergema seperti dari kedalaman langit. Elinga, Simbo, manungsa sejati oramu ngerti sakangen di asale, nanging uga ngapa dheweke bali. Dan saat cahaya mereda, Simbo berdiri sendirian di padang luas di bawah langit senja. Ia tahu, perjalanan berikutnya adalah yang terakhir, menemui makna di balik keberadaan itu sendiri. Senja turun perlahan di atas padang luas tempat Simbo berdiri. Langit berwarna tembaga, dan angin membawa aroma tanah basah yang lembut. Tak ada lagi suara selain desir ilalang yang bergesekan dan gema hatinya sendiri. Dari perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari tembang langit, gapura waktu, hingga cermin asal, Simbo merasa tak lagi menjadi pribadi yang sama. Ia bukan lagi pengembara yang mencari, tetapi kesadaran yang menyadari. Namun di dalam keheningan itu, ia tahu satu hal belum selesai, makna dari semua yang ia temukan. Di tengah padang itu berdiri sebuah batu pipih berlumut, besar dan tua, seperti altar yang dilupakan. Simbo duduk bersila di hadapannya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, dan membiarkan pikirannya tenggelam ke dalam hening. Waktu perlahan menghilang. Dunia menjadi putih, dan dari kejauhan, suara gamelan terdengar lembut, mengalun dari ruang yang tak terukur. Kemudian cahaya turun dari langit, menyatu menjadi sosok Sabdo Palon. Kali ini penampilannya berbeda, tidak bercahaya menyilaukan, tidak pula seperti manusia biasa. Ia seperti bayangan dan cahaya yang bersatu dalam satu bentuk. Suaranya tenang, namun setiap katanya menggema ke seluruh alam. Simbo, ucapnya, perjalananmu wis tekan pungkasan. Kowe wis ngerti tembang langit, wis mlebu gapura wektu, lan wis nyawang asal mula. Saiki wayahe ngerti sabda sejati, ilmu kang ora ditulis, ora diajarke nganggo tembung, nanging mung bisa dirasakake. Simbo menunduk hormat. Aku siap, Sabdo Palon. Aku ora pengin dadi bijak utawa sakti. Aku mung pengin ngerti kenapa urip iki kudu ana. Sabdo Palon tersenyum. Pitakonmu iku dudu pitakon wong sing pengin ngerti.
Nanging wong sing wis siap bali. Ana sebab kenapa manungsa diutus menyang bumi. Ora mung kanggo nandur lan ngrebut. Ora mung kanggo nyembah lan endonga. Nanging kanggo ngelingake Gusti marang Gusti. Simbo mengangkat wajah. Matanya memancarkan rasa takjub. Maksudmu, Gusti butuh diingat. Sabdo Palon menatap lembut. Ya, Gusti iku samodra kesadaran sing tanpa wates. Nanging yen ora ana sing nyawang. Ora ana sing ngertien samodra kui ana. Manungsa iku cermin. Kaca kang gambarake rasa ilahi supaya bisa ngrasakake awake dewe. Nalika manungsa lali marang sejatining rasa, kaca dadi peteng. Nalika manungsa eling, cahya Gusti katon maneh. Simbo terdiam. Kata-kata itu menembus dirinya seperti cahaya yang menyinari kabut terakhir dalam pikirannya. Ia sadar, pencarian panjangnya bukan untuk menjadi lebih tinggi dari manusia lain, melainkan untuk menjadi manusia sepenuhnya. Sabdo Palon, katanya lirih. Dadi makna urip iku ora ana ing tujuan, nanging ing kesadaran yen kabeh iki bagian saka rasa Gusti. Sabdo Palon mengangguk pelan. Ya, Simbo. Ilmu sejati ora digawa kanggo nguasani bumi, nanging kanggo ngrumat harmoni. Wong sing ngerti iki ora bakal gumunggung, ora bakal ngaku paling bener. Amarga ngertien saben napas iku titipan. Yen manungsa yeso urip kanthi sadar, bumi bakal pulih, banyu bakal bening maneh, lan suara langit bakal balik krungu. Angin bertiup lembut, membawa suara dari kejauhan, suara tembang langit yang dulu pernah Simbo dengar. Namun kini, suara itu tak lagi datang dari luar. Ia muncul dari dalam dirinya. Ia menyadari, tembang itu adalah suaranya sendiri, nyanyian yang lahir dari kesatuan antara dirinya dan semesta. Sabdo Palon mendekat, menyentuh dada Simbo dengan ujung jarinya. Dari sentuhan itu, muncul kilatan cahaya keemasan yang menyebar seperti gelombang. Iki sabdaku sing pungkasan, Simbo, katanya pelan. Elinga, manungsa sejati ora mung urip, nanging nguripi. Ora mung mikir, nanging ngrasa. Ora mung ngerti, nanging ngrasakake. Yen kowe iso ngrungokake suara atimu tanpa gangguan pikiran, Gusti bakal ngomong liwat napasmu dewe. Simbo merasakan dadanya bergetar hebat. Dalam dirinya, seluruh pengalaman hidup, rasa sakit, dan kebahagiaan menyatu menjadi satu arus cahaya. Ia melihat wajah semua yang pernah ia temui. Manusia, hewan, pepohonan, bahkan bebatuan, semuanya bersinar dari satu sumber yang sama. Ia paham, tak ada yang benar-benar terpisah. Semua adalah gema dari kesadaran tunggal yang tak pernah mati. Sabdo Palon menatapnya dengan mata yang kini seperti dua bintang di langit malam. Saiki kowe wis dadi eling. Tugasmu durung rampung. Bali menyang jagatmu. Simbo. Nandur sabda iki nganggo tumindak. Dudu omongan. Dadi kaya banyu. Bening, ngresiki, nanging ora nuntut apa-apa. Cahaya di sekeliling mulai bergetar. Tanda bahwa waktu kembali bergerak. Simbo menatap gurunya untuk terakhir kali. Apa kita bakal ketemu maneh? Tanyanya lirih. Sabdo Palon tersenyum samar. Kita ora tau pisah. Simbo. Saben kowe eling. Aku ana. Saben kowe ngrasakake sejatining rasa. Aku nyanyi ing jero napasmu. Cahaya kemudian menyelimuti semuanya. Dan Sabdo Palon perlahan lenyap, meninggalkan aroma dupa yang menenangkan. Saat Simbo membuka mata, ia kembali di dunia manusia. Langit masih senja, namun warnanya kini terasa lain, lebih hidup, lebih dalam. Ia berjalan perlahan melewati padang, lalu berhenti di tepi bukit, memandang dunia yang terbentang. Ia tahu, perjalanan sudah selesai, tapi kehidupan baru saja dimulai. Ia kini mengerti makna sejati dari ilmu yang ia cari. Ilmu untuk menjadi manusia yang sadar, yang hidup bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin menghidupi. Di kejauhan, matahari tenggelam sepenuhnya. Langit menjadi ungu, dan dalam diamnya, Simbo mendengar tembang langit menyatu dengan degup jantungnya. Ia tersenyum, lalu melangkah menuruni bukit, membawa cahaya kecil di dalam dadanya. Cahaya yang tak akan padam. Karena kini ia adalah penjaga sabda manusia sejati.